Ahmad dikenal sebagai pribadi yang tenang dan jarang mengeluh. Dimanapun ia berada, wajahnya hampir selalu sama. Tersenyum tipis, berbicara seperlunya, dan tidak pernah menunjukkan beban hidupnya kepada siapapun. Jika ada yang bertanya kabar, jawabannya sederhana. Alhamdulillah, baik. Seolah hidupnya berjalan tanpa gelombang. Di hadapan orang lain, Ahmad tampak baik-baik saja. Ia tetap bekerja, tetap hadir dalam keluarga, tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Tidak ada cerita panjang tentang kesulitan hidup. Ia memilih diam, seakan semua bisa ia tanggung sendiri. Namun aku tahu, senyum itu bukan tanda hidup yang ringan. Senyum itu adalah perisai. Di baliknya, ada lelah yang dipendam. Ada pikiran yang tak pernah benar-benar beristirahat. Ada hati yang menahan sesak, tetapi tetap memaksa diri untuk terlihat kuat. Ahmad bukan tidak punya masalah. Ia hanya tidak ingin menambah beban orang lain dengan ceritanya. Ia percaya, selama masih bisa tersenyum, selama masih bisa mengucap insya Allah, ia harus tetap berdiri, meski perlahan mulai goyah. Dan saat itu aku mulai menyadari bahwa orang yang paling tenang di hadapan kita seringkali adalah orang yang paling keras berjuang di dalam dirinya. Masalah hidup datang tanpa memberi jeda. Satu belum selesai, yang lain sudah menyusul. Seolah waktu bersepakat untuk menguji kesabaran Ahmad secara bersamaan. Usaha yang selama ini menjadi sandaran hidupnya mulai tersendat. Pemasukan tak lagi menentu. Hari ini ada, esok menghilang. Padahal kebutuhan keluarga terus berjalan. Tak pernah mau menunggu kesiapan. Aku melihat Ahmad mulai lebih sering terdiam. Bukan karena tak punya kata, melainkan karena terlalu banyak yang dipikirkan. Setiap pagi ia berangkat dengan wajah yang sama, namun beban di bahunya terasa semakin berat. Tagihan datang silih berganti. Kebutuhan anak-anak terus bertambah. Sementara ia harus belajar menghitung hari. Bukan lagi dengan rencana, melainkan dengan kekhawatiran. Ketenangan yang dulu ia miliki perlahan terkikis oleh rasa cemas akan hari esok. Bukan karena ia kurang percaya kepada Allah, tetapi karena ia manusia yang lelah ketika usaha tak sebanding dengan hasil. Meski begitu, Ahmad tetap berusaha terlihat kuat. Ia menahan keluh kesahnya. Ia simpan gelisahnya dalam sujud yang panjang dan doa-doa yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Dan aku tahu, ujian terbesar Ahmad saat itu bukan sekedar kekurangan rizki, melainkan menjaga imannya tetap utuh di tengah hidup yang terasa semakin sempit. Tekanan hidup yang Ahmad rasakan perlahan merembet ke dalam rumah tangganya. Bukan karena ia ingin demikian, melainkan karena lelah yang terlalu lama dipendam akhirnya mencari jalan keluar. Percakapan di rumah tak lagi sepanjang dulu. Kalimat-kalimat menjadi singkat, jawaban sering tertunda, dan diam terasa lebih aman daripada berbicara. Bukan karena tak ada cinta, tetapi karena masing-masing sedang menjaga diri agar tidak saling melukai. Suasana rumah menjadi kaku. Ada jarak yang tak kasat mata, namun terasa di setiap pertemuan. Ahmad tetap hadir sebagai kepala keluarga, tetapi pikirannya sering tertinggal pada beban yang belum menemukan solusi. Aku tahu, Ahmad sangat mencintai keluarganya. Ia ingin menjadi pelindung, ingin menjadi sandaran. Namun pada saat yang sama, ia sendiri sedang berjuang agar tidak runtuh. Di antara tanggung jawab dan rasa sayang, Ahmad terjepit dalam dilema yang sunyi. Ia tak ingin keluarganya ikut tenggelam dalam beratnya pikirannya. Namun ia juga manusia, yang hatinya bisa lelah tanpa disadari. Dan disitulah aku melihat bahwa ujian bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi tentang menjaga cinta tetap utuh di tengah badai yang terus menerpa. Aku melihat Ahmad tetap beribadah. Ia tidak meninggalkan sholatnya. Ia tetap datang kepada Allah meski langkahnya terasa semakin berat. Dalam sujudnya, air mata sering jatuh tanpa suara. Bukan tangisan yang meledak-ledak, melainkan isak yang ditahan seakan ia takut mengeluh terlalu keras kepada Tuhannya sendiri. Ahmad berdoa panjang,
Ia menyebut satu persatu kegelisahannya. Ia memohon dengan bahasa yang sederhana, dengan harapan yang semakin rapuh. Namun, hari-hari berlalu, dan jawaban yang ia tunggu belum juga ia rasakan. Disitulah, tanpa pernah ia ucapkan keras-keras, muncul satu pertanyaan di hatinya. Apakah Allah masih mendengarnya? Bukan karena imannya hilang, bukan pula karena ia meragukan kekuasaan Allah. Pertanyaan itu lahir dari lelah yang teramat dalam. Lelah karena sudah berusaha, lelah karena sudah bersabar, namun keadaan tak juga berubah. Aku tahu, pertanyaan itu adalah ujian yang berat, karena beribadah di saat hati lapang itu mudah, tetapi beribadah saat doa terasa menggantung, memerlukan iman yang jauh lebih kuat. Dan Ahmad masih bertahan. Ia terus bersujud, meski hatinya dipenuhi tanya. Ia terus mengetuk, meski pintu belum terbuka. Karena di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba yang datang kepadanya dengan air mata dan kejujuran. Pada satu malam, Ahmad benar-benar kehabisan tenaga. Bukan marah kepada takdir, bukan pula membangkang kepada Tuhan. Ia hanya lelah. Lelah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lelah yang tidak hilang meski mata terpejam. Malam itu, ia duduk lama dalam diam. Pikirannya kosong, namun dadanya terasa penuh. Semua yang selama ini ia tahan, semua yang ia simpan sendiri, seolah menuntut untuk dilepaskan. Ahmad mencoba berdoa, namun tak ada kalimat yang tersusun rapi. Tak ada permintaan panjang. Tak ada keluhan yang keluar. Kata-kata yang biasanya ia ucapkan terasa jauh dan berat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak punya apa-apa lagi. Bukan harta, bukan kekuatan. Bahkan kata-kata untuk berdoa pun seakan hilang. Aku tahu, di titik itu, Ahmad tidak sedang menjauh dari Allah. Ia justru berdiri di hadapannya sebagai hamba yang paling jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, hanya membawa lelah dan kepasrahan. Dan seringkali, justru di saat seorang hamba merasa kosong, Allah sedang menyiapkan ruang untuk mengisinya dengan cahaya yang baru. Di sepertiga malam, saat sebagian besar manusia terlelap dan dunia terasa berhenti sejenak, Ahmad melangkah keluar dari rumahnya. Langkahnya pelan, bukan karena ragu, melainkan karena hatinya sedang sangat penuh. Ia menuju masjid kecil dekat rumah. Masjid yang sederhana, yang lampunya temaram dan sering luput dari perhatian. Ahmad tidak berniat lama. Ia tidak datang untuk sholat panjang atau berlama-lama dalam doa. Ia hanya ingin duduk, menarik nafas, menata kembali hati yang terasa porak-poranda. Di dalam masjid itu, ia duduk sendirian, menunduk, membiarkan sunyi berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Aku melihatnya dari kejauhan, seorang hamba yang datang tanpa tuntutan, tanpa permintaan besar, hanya membawa luka, pertanyaan yang belum terjawab, dan hati yang nyaris menyerah. Dan di masjid kecil itulah, Ahmad datang bukan sebagai orang kuat, melainkan sebagai hamba yang jujur dengan segala kelemahannya. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan oleh hati yang lelah bukan jawaban, melainkan tempat untuk pulang dan berdiam. Dalam sunyi masjid itu, Ahmad akhirnya membiarkan hatinya berbicara. Ia tidak memulai dengan doa panjang, tidak merangkai permintaan. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, mulai bersolawat. Pelan, terbata. Setiap lafaz seolah lahir dari dada yang sesak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat itu terucap tanpa irama, tanpa keindahan suara, namun syarat dengan kejujuran. Seolah itulah satu-satunya kalimat yang masih sanggup ia ucapkan malam itu. Air mata jatuh perlahan, bukan karena ia ingin menangis, melainkan karena hatinya tak lagi sanggup menahan beban. Dan di antara isak yang terpendam, sholawat itu terus berulang,
menjadi sandaran terakhir bagi jiwa yang lelah. Ahmad tidak meminta apapun, tidak rezeki, tidak jalan keluar. Ia hanya menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, dengan harapan yang sederhana, agar hatinya tidak lagi seberat sebelumnya. Dan perlahan, sesuatu berubah. Bukan keadaan di luar dirinya, melainkan yang ada di dalam dadanya. Sesak itu mulai mengendur, pikiran yang kusut mulai tenang. Dadanya terasa lebih lapang, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menenangkan hatinya. Disitulah aku mengerti bahwa sholawat bukan hanya bacaan. Ia adalah pelukan bagi hati yang datang kepada Allah tanpa membawa apa-apa kecuali cinta dan kepasrahan. Masalah dalam hidup Ahmad belum selesai. Ujian masih ada. Keadaan belum banyak berubah. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ahmad berubah. Wajahnya kini lebih tenang. Langkahnya tak lagi seberat sebelumnya. Bukan karena beban itu hilang, melainkan karena hatinya tidak lagi melawannya sendirian. Ia masih menghadapi hari-hari yang sulit. Masih harus menghitung pemasukan. Masih memikirkan keluarga dan masa depan. Namun kegelisahan yang dulu terus menghimpit, kini tak lagi menguasai dirinya. Perlahan Ahmad mulai menyadari satu hal penting. Mungkin Allah belum mengubah keadaannya, tetapi Dia sedang menguatkan hatinya. Dan kekuatan itu membuatnya mampu menerima bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Tidak semua doa harus langsung dijawab. Ada waktu-waktu di mana seorang hamba perlu dikuatkan terlebih dahulu, agar tidak patah saat perubahan itu datang. Aku melihat Ahmad mulai menjalani hidup dengan lebih lapang. Ia tidak lagi menuntut keajaiban instan. Ia belajar percaya pada proses, pada waktu Allah yang selalu tepat. Disitulah aku memahami bahwa ketenangan adalah bentuk pertolongan yang seringkali datang lebih dulu sebelum Allah mengubah keadaan seorang hamba. Hari demi hari berlalu, dan aku menyaksikan sendiri bagaimana hidup Ahmad perlahan berbenah. Tidak ada perubahan besar yang menggemparkan. Tidak ada kisah instan yang menghapus semua masalah. Namun satu persatu, Allah membuka jalan dari arah yang tak pernah Ahmad duga. Rezeki datang dengan cara yang sederhana, kadang melalui orang yang tak ia sangka, kadang lewat kesempatan kecil yang dulu mungkin akan ia abaikan. Jumlahnya tidak selalu besar, tetapi cukup untuk membuatnya kembali bernafas dan mengucap syukur. Hubungan keluarganya pun mulai membaik, bukan tanpa luka, bukan tanpa sisa-sisa kecewa. Namun kini ada ruang untuk saling memahami. Ada kesediaan untuk berbicara tanpa saling menyakiti, dan diam tanpa menyimpan dendam. Aku melihat senyum Ahmad kembali, bukan senyum yang dipaksakan, melainkan senyum yang lahir dari hati yang mulai berdamai dengan takdir. Tidak sempurna, namun cukup. Cukup untuk kembali bersyukur, cukup untuk menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dan disitulah aku belajar bahwa pertolongan Allah sering datang pelan-pelan, agar seorang hamba tidak lupa siapa yang menolongnya saat hidupnya hampir runtuh. Di ujung kisah ini, Ahmad akhirnya memahami satu hal yang paling penting. Allah tidak pernah pergi, bukan sedetik pun, bukan di saat hidupnya lapang, dan bukan pula ketika ia berada di titik terendah. Yang berubah hanyalah jaraknya sebagai hamba, bukan kehadiran Allah dalam hidupnya. Di saat Ahmad hampir menyerah, saat ia tak lagi punya kekuatan untuk berharap, sholawat menjadi pegangan terakhirnya. Bukan karena ia sudah kuat, melainkan karena ia tak ingin pergi tanpa menyebut nama kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan dari situlah ia menemukan jalan pulang. Pulang bukan sebagai orang yang telah menang atas semua ujian hidup. Pulang sebagai hamba yang hatinya lebih tunduk, lebih jujur, dan lebih percaya. Aku melihat sendiri bagaimana sholawat mengubah arah langkah Ahmad, bukan dengan keajaiban yang riuh, melainkan dengan ketenangan yang menetap,
dengan iman yang tumbuh perlahan di tengah sisa-sisa luka. Kini Ahmad menjalani hidup dengan kesadaran yang berbeda. Ia tahu ujian akan tetap datang, masalah akan tetap ada. Namun ia juga tahu kemana harus kembali saat hatinya kembali lelah. Karena jalan pulang itu nyata, dan namanya adalah sholawat. Siapapun yang bersolawat di saat hidupnya paling gelap, sejatinya sedang melangkah pulang menuju rahmat Allah, meski ia belum menyadarinya.